pokoknya Kisah Para Rasul. Pokoknya adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja, yaitu kerajaan Allah. Gampang sebenarnya. Perkembangbiakan Kristus yang bangkit ya, dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja, yaitu kerajaan Allah. Jadi kata kuncinya itu di dalam kitab Para Rasul adalah perkembangbiakan. Ya. Ini kata perkembangbiakan ini sebenarnya kita harus hati-hati menggunakannya, khususnya di Indonesia mungkin definisinya kurang, mungkin pikiran mereka agak macam-macam ya. Jadi memang Tuhan ini perlu dikembangbiakan. Jadi yang berkembang biak itu bukanlah Yesus, tetapi adalah Kristus. Nah, karena Kristus yang berkembang biak, berarti Kristusnya itu harus Kristus yang sudah mengalami proses hayat. Dia sudah melewati kehidupan insani, mati, bangkit, bahkan di dalam kenaikannya. Nah, perkembangan biakan Kristus ini, yang bangkit ini, itu pun harus di dalam kenaikannya. Baru bisa berlipat ganda, menduplikasi dirinya di dalam kaum beriman. Nah, kita harus bertanya, Kristus yang bangkit ini, berkembang biak ini buktinya seperti apa? Kita kalau melihat hari ini, begitu banyak orang Kristen, begitu banyak kaum beriman di muka bumi ini, itu adalah hasil dari perkembangbiakan Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Zaman dahulu kala, 2000 tahun yang lebih, kurang lebih ya, itu Kristus itu cuma satu. Tapi sekarang mungkin sampai bermiliar ya, Kristus yang bangkit, yang diduplikasikan, yang dikembangbiakan. Nah, karena itu bebannya saya dalam berita ini sebenarnya adalah mengalami Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Nah, khususnya di situasi pandemi ini, kita perlu bukan hanya fokus kepada teknik atau cara untuk mengembangbiakan Kristus ini, tetapi adalah perlu mengalami Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Ya. Tadi kita sudah bacakan Stefanus ya. Stefanus ini walaupun dia dianiaya, ya walaupun dia sampai dilempari, dirajam dengan batu sampai dia meninggal, tapi di ujung hayatnya dia melihat langit terbuka ya, dan juga dia melihat anak manusia itu berdiri sebelah kanan Allah. Nah, kata berdiri ini sebenarnya menekankan bahwa anak manusia itu sangat aktif, sangat kuat, dan sampai sekarang dia masih bekerja ya. Ini perlu menjadi pengalaman kita ya. Jadi anak manusia ini, Kristus ini adalah Kristus yang aktif ya, Kristus yang berkuasa, Kristus yang kuat, Kristus yang surgawi ya. Jadi pengalaman kita atas kenaikan Kristus, poinnya adalah bahwa dia itu sangat aktif, dia itu sangat kuat, dia itu sangat surgawi. Dia itu bisa jadi pengalaman kita ya. Jadi ketika Stefanus melihat anak manusia itu ya, walaupun Stefanus dibunuh, tapi Tuhan tidak merasa kalah ya. Dia tidak kalah. Bahkan Stefanus menunjukkan dirinya kepada Tuhan menunjukkan dirinya kepada Stefanus, dia itu masih aktif. Bahkan mungkin setelah kematian Stefanus kita melihat munculnya Rasul Paulus. Artinya adalah ketika kaum beriman mengalami kematian martir ya, ketika manusia alamiahnya dimatikan, Tuhan itu malah bisa memiliki kesempatan untuk menghasilkan Kristus-Kristus yang bangkit lebih banyak lagi ya. Jadi hari ini kita perlu melihat bahwa seluruh bumi ini adalah di bawah kekuasaan Allah, di bawah tangan Allah. Inilah pengalaman lain atas kenaikan Kristus ya. Jadi Kristus ini adalah Kristus yang berdiri, yang aktif, yang memiliki kuasa ya. Jadi Tuhan ini
setelah mengembuskan dirinya kepada murid-murid, dia juga memberikan kuasa, yaitu roh ekonomikal kepada murid-murid itu. Ya. Jadi kita mengembangbiakan Kristus bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan alamiah kita, tetapi adalah dengan roh ekonomikal ini. Nah, ini kadang-kadang sekelompok orang menyalahgunakan tanda kutip ya roh ekonomikal ini ya. Mereka kadang-kadang sampai berdoa sangat kusut sekali ya. Mungkin ada doa semalam suntuk apa? Mereka ingin mendapatkan pencurahan roh kuasa itu. Tapi sebenarnya hari ini Tuhan itu bergerak secara ekonomikal ya. Jadi ekonomikal ya. Dia dulu mengembuskan dirinya secara esensial, sekarang dia bergerak secara ekonomikal. Jadi sering dia tidak terlihat. Dia mengikuti kita, tapi dia juga di dalam kita, tetapi dia tidak terlihat. Nah, inilah Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Ya. Jadi kita nggak perlu harus doa puasa untuk mendapatkan roh ekonomikal ini. Tidak perlu, karena ini sudah menjadi milik kita, baik roh esensial, baik roh ekonomikal. Ya. Hari ini kita perlu memanfaatkan ini ya, perkembangbiakan Kristus ini. Kita perlu bersatu dengan dia, karena inilah yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Jadi kitab Kisah Para Rasul itu sebenarnya adalah tidak ada bab 28 sebenarnya. Terus berlanjut sampai Tuhan datang kembali. Karena inilah kisah kita, inilah kisah pengembangbiakan Kristus di dalam kebangkitannya, di dalam kenaikannya. Jadi asal kita berbagian di dalam pengembangbiakan Kristus, sebenarnya kita dengan real mengalami kenaikan Kristus ya. Tetapi kita jangan seperti orang-orang luar ya, untuk mengembangbiakan Kristus dalam tanda kutip kita mengandalkan teknik, kita mengandalkan cara, kita mungkin dalam tanda kutip mengandalkan door prize ya, atau hadiah ya. Bukan itu ya. Kita perlu mengandalkan Kristus yang bangkit ini ya. Maka dikatakan Tuhan itu di surga, Tuhan itu juga surgawi, dia bersifat surgawi. Jadi tidak ada hal-hal dunia, hal-hal alamiah yang boleh berbagian dalam pengembangbiakan Kristus yang bangkit ini. Juga dia itu berkuasa. Kita nggak perlu takut ya, kita nggak perlu khawatir ya. Seperti dulu kita pernah bahas bahwa asal tangan Tuhan menopang kita, pasti kita nggak perlu takut menghadapi pencobaan ini. Nah, tapi kalau Tuhan melepas tangannya, nah mungkin saat itu kita sedang diuji. Tetapi hari kita tahu bahwa alam semesta ini adalah di bawah tangan Kristus yang berdaulat ya. Mungkin hari kita melihat virusnya dalam tanda kutip berdaulat, tapi sebenarnya yang berdaulat itu adalah Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya ya. Ini perlu menjadi pengalaman kita. Kemarin di sidang video mengenai menulis sejarah ilahi dalam secara insani, ini semua berada dalam kenaikan Kristus. Jadi dua-dua kita, baik dua pribadi, baik dua gereja ya, sidang dua gereja harus berada dalam kenaikan Kristus. Amin. Jadi semoga ini menjadi pengalaman kita ya. Kalau kita tidak mengalami ini ya, nah, nanti kita akan fokus kepada hal-hal dunia ya. Amin. Kita nanti capek ya, dalam tanda kutip kita hanya mengurusi hal-hal dunia dan kita tidak berbagian di dalam pengembangbiakan Kristus yang bangkit. Amin. Jadi sebenarnya pengembangbiakan Kristus yang bangkit ini adalah penyaluran Kristus. Ya. Jadi Kristus kita salurkan kepada kaum beriman, kepada manusia, karena dia secara ekonomikal atau secara esensial dia bisa menyalurkan dirinya ke dalam kaum beriman. Ya. Jadi pengalaman akan kenaikan Kristus ini benar-benar perlu menjadi pengalaman kita. Ya. Ada beberapa poin tadi, ya mungkin saya ulang ya. Kristus di dalam kenaikannya ini, satu dia sangat aktif, ya. Terus yang kedua dia bersifat surgawi, ya. Terus yang ketiga adalah dia penyertaannya secara ekonomikal, ya. Surgawi, ya. Terus aktif, terus yang ketiga ekonomikal. Ya. Tiga kata ini kita ingat, ini bisa menjadi poin yang penting dalam pengalaman kita. Jadi kalau mengalami Kristus di dalam kenaikannya, kalau dia sendiri aktif, berarti kita juga harus aktif. Kalau dia sendiri surgawi, berarti kita juga surgawi. Kalau Tuhan menyertai kita secara ekonomikal, berarti kita nggak perlu takut. Kemanapun kita pergi, sebenarnya Tuhan di dalam kita dan Tuhan juga mengikuti kita. Ya. Dulu pernah saya sharing, seingat saya itu, kalau kita pergi ke bioskop,
atau kita pergi berbuat dosa, sebenarnya Tuhan itu juga dalam tanda kutip ke sana. Tapi dia mengikuti kita. Dalam tanda kutip dia bukan setuju dengan kita, tapi di dalam kita dia bersedih, tapi dia tidak bisa memisahkan diri dari kita. Jadi kemanapun kita pergi, ya, kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita secara ekonomikal. Secara esensial dia ada di dalam kita. Nah karena itu anak-anak remaja atau orang-orang yang bekerja, ya, nggak boleh macam-macam dalam hidup ini. Sebagai orang Kristen, ya, saya sangat percaya sekali, ya. Makanya saya mendorong kenapa anak-anak remaja perlu mengasihi Tuhan, perlu menumbuhkan hubungannya dengan Tuhan, supaya di dalam kenaikannya mereka menyadari kemanapun dia pergi, ya, dia itu Tuhan ada di sana. Jadi inilah yang membuat kita baik pun bekerja, ya, tidak berani neko-neko, ya, tidak berani tidak berbuat jujur, ya. Itu kenapa? Karena kita di dalam Kristus ini di dalam kita, dan dia juga menyertai kita. Jadi Tuhan kita ini perlu kita alami di dalam kenaikannya. Jadi hal ini jadi jangan seperti orang Kristen lainnya, mereka masih kepingin menyentuh Tuhan, ya toh? Mereka masih kepingin ingin melihat wajah Tuhan, ya. Padahal itu sangat minor. Yang paling mayor, yang paling utama adalah penyertaan Tuhan yang tidak terlihat ini malah sangat yang utama. Kenapa? Karena dia bisa melampaui waktu, dia bisa melampaui ruang, tidak ada batasannya. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Ya, inilah pengalaman akan kenaikan Kristus. Ya, doa saya buat anak-anak saya juga demikian, ya. Jadi kenapa kita melakukan mesbah keluarga, kenapa kita bersidang di rumah? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah di dalam kenaikan Kristus. Ya. Jadi dalam kenaikan ini berarti kita melampaui semuanya, melampaui pandemi, melampaui apapun. Mungkin di depan mata kita masih melihat nih banyak bencana, banyak kejadian, hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi di dalam kenaikan Tuhan, kita harus tahu bahwa semua itu di bawah pengendalian Tuhan kita. Inilah pengalaman akan kenaikan Kristus. Ini memang tidak mudah, ya. Ini tidak mudah, tetapi kita harus mengalami. Kalau kita tidak alami, ya, nanti kita akan banyak kecewa, ya. Kita akan menyalahkan orang lain, bahkan lebih parah lagi menyalahkan diri sendiri, ya. Kenapa? Karena kekurangan pengalaman Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya. Ya, jadi kita perlu melihat ini. Ya, kalau kita tidak melihat ini, masa resesi yang ke depan itu lebih sulit lagi. Ya, kapan sekolah, ya, kapan bisa kerja normal lagi, ya, bahkan ada istilahnya new normal, ya. Apanya yang normal kan? Nah, tapi kalau kita perlu merasa melihat bahwa Kristus, perlu kita mengalami Kristus di dalam kenaikannya. Jadi inilah yang melampaui semuanya. Karena kalau orang itu tidak mengalami ini, ya, bilangnya kembali normal, tapi dalam batinnya sangat berkecamuk. Tetapi kalau kita mengalami Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya, dari yang kita katakan tadi, dia sangat aktif, dia sangat surgawi, dia juga ekonomikal, ya. Ini menjadi pengalaman kita. Nah, kita bisa melampaui semua. Amin. Ya, jadi saya rasa bebannya sudah sampai, ya. Mudah-mudahan keluarga kita, saudari juga bisa mengalami Kristus yang bangkit di dalam kenaikan. Ini sangat perlu dan sangat-sangat perlu, ya. Saya rasa cukup. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, ya Tuhan, untuk wahyu-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Tuhan, dapatkanlah kami semua. Tuhan, dapatkanlah keluarga kami. Bahkan saudara di Solo, Tuhan, bisa mengalami Kristus yang bangkit di dalam kenaikan-Mu, Tuhan. Tuhan, sungguh kami kalau melihat situasi ini, Tuhan, kami bisa kecewa, kami bisa putus asa, ya Tuhan. Tapi melihat kenaikan-Mu, Tuhan, sangat surgawi. Tuhan, Engkau sangat aktif sampai hari ini. Tuhan, Engkau berdaulat atas semuanya. Tuhan, biarlah ini menjadi pengalaman kami. Supaya kami, Tuhan, bisa menuliskan sejarah ilahi di dalam sejarah kami. Tuhan, berkatilah gereja-Mu di Solo, Tuhan. Berkatilah saudari, Tuhan, mungkin yang sedang kecewa, Tuhan, mungkin yang sedang putus asa. Kuatkanlah saudara kami. Tuhan, curahkanlah roh kuasa-Mu. Tambahkanlah diri-Mu, ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami sungguh perlu diri-Mu. Ya. Amin. Sungguh kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Kembali persembahkan diri kami kepada-Mu. Amin. Supaya kami bisa mengalami Amin. Yesus yang bangkit dan naik. Amin. Oh, terima kasih atas roh ekonomikal-Mu Amin. yang telah ada di dalam kami. Amin. Senantiasa menyertai kami. Amin. Apapun dan kemanapun kami pergi. Amin. Ada roh ekonomikal tidak atas diri kami. Amin. Tuhan, dapatkan gereja-Mu di Solo. Amin. Berkati Tuhan. Amin. Di masa pandemi ini. Amin. Biarlah oleh hayat kebangkitan-Mu. Amin. Kaum saleh-Mu bisa mengalami, oh Tuhan, melampauinya. Amin. Oh Tuhan, mengalami di Kau sang bangkit. Amin. Di Kau sang naik Tuhan. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.